Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to English Circle. So today we are gonna learn about pronoun. What is that? I think it's very popular word because it's not the first time for you to learn about this. You have learned pronouns since you were at junior high school, right? Okay. Have you learned about introduction? You have to introduce yourself to others, or you have to introduce others to your friends. I think you need to use pronouns when introducing someone. So what's that? You can look at the word itself. The root word for pronoun is noun. Noun is one of part of speech. Noun itu kata benda ya dalam bahasa Indonesia. So pronoun itu berhubungan dengan kata benda. Apa tuh ya? Oke, jadi a pronoun is a word that takes the place of a common noun or a proper noun. Jadi pronoun itu adalah kata yang menggantikan kata benda common atau kata benda proper. So what's the difference? Apa bedanya kata benda common sama kata benda proper? A common noun itu kata benda umum atau general yang belum memiliki nama. Sedangkan proper noun itu adalah kata benda yang sudah memiliki nama. It has been specified. Contohnya yang common itu ada girl, boy, animal, people. Itu kan common ya. Dia gak spesifik. Girl yang mana, boy yang mana, people yang mana, or animal yang mana gitu. Kebalikannya kalau proper, girl. So the example of the proper noun itu Susi, for example, or Dini. Nah itu berarti udah proper karena dia sudah punya nama. Terus ada contoh lain, ada kayak Jakarta. Ya, Jakarta is one of example of proper noun karena dia udah spesifik ada namanya. Tapi kan kalau places itu masih general ya, tempat kan banyak gitu. So it's an information about proper and common noun. Nah, kata benda yang proper sama yang common itu bisa digantikan oleh kata ganti. Kata gantinya apa? Oke, there are different kinds of pronouns. Jadi ada beberapa macam pronoun gitu ya. So let's see the first one, personal pronoun. Ada personal pronoun. Contohnya, the words I, you, he, she, it, we, and they are called personal pronouns. They take the place of nouns and are used as the subject, of the verb in a sentence. Nah, kata-kata ini tuh digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya, my name is David. I am the youngest in the family. Oke, yang mana nih pronounnya? Sebenarnya di sini ada beberapa ya. But take a look to the blue one. Lihat yang biru. Nih, ada kata I. Ini menggantikan apa? Ayo. Oke, good. Ini menggantikan kata David ya. My name is David. I am the youngest in the family. So you don't have to repeat saying David. Kayak gini, my name is David. David is the youngest in the family. Kan jadi aneh ya. So you need to use pronoun. Pronounnya apa? I. Berarti dia sebagai subjek. Yang kedua, this is my father. He is a teacher. Nah, ketika kata bendanya apa? Di sini ada my father. Berarti kita butuh kata ganti yang cocok buat my father. Apa kata ganti untuk seorang laki-laki yang tunggal? Oke, berarti he. Ya, jadi ini namanya pronoun nih. Kata bendanya apa? My father. Pronounnya apa? He. Gitu ya. And the third, this is my mother. She is a lawyer. Nah, ini sama nih kayak yang kedua. Ini my father, ini my mother. Dia laki-laki, dia perempuan ketika digantikan gitu ya. Jadi I, he, she. Nah, kedudukannya juga sebagai subjek. And then the fourth, I have a brother and two sisters. Ini mana pronounnya coba? Ini ya, yang biru. Berarti dia adalah pronoun I untuk menggantikan si David. Karena
masa diulang lagi, David lagi gitu ya, jadi kata I karena dia sebagai speaker juga. And then they are Peter, Sharon, and Jenny. Itu kenapa they? Ya karena di sini bukan hanya satu orang gitu ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan untuk plural singularnya. Yang jelas pronoun itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda sebelumnya sehingga tidak ada repetisi atau pengulangan. Contoh selanjutnya, I have a dog. It's called Lucky. Jadi saya punya sebuah anjing dan dipanggilnya Lucky gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi paham ya, personal pronoun itu kata ganti untuk menggantikan orang gitu. Ini kalian, when you are introducing yourself, when you are introducing the people around you, you need to use pronouns. So that's why we need to know more about this. Okay, next. Tadi kalian udah belajar tentang pronoun subjek ya, yang berkedudukan sebagai subjek, di mana subjek itu berarti dia pelaku dari action kalimat itu. I eat rice. Nah, berarti si I-nya itu pelaku kan. So, okay, how about this? The words me, you, him, her, it, us, and them are also personal pronouns. They also take the place of nouns. Nah, kata-kata ini juga sebenarnya pronoun, personal pronoun ya, gantiin orang gitu ya. Tapi apa yang membedakannya sama yang tadi? Nah, ini kedudukannya bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. They also take place of nouns. Dia menggantikan kata benda juga, digunakan sebagai objek. Let's see. I'm standing on my bed. I'm standing on my head. Look at me. Nah, ini dia. Kata gantinya yang mana aja? Actually, there are two kind. There are two pronoun here. Ada I, ada me. Tapi yang mana yang objektif, yang digunakan sebagai objek ini ya, nih. Ini beda loh sama yang ini. Walaupun sama-sama I, walaupun sama-sama saya artinya, tapi it has different function. Kalau yang ini dia sebagai subjek, kalau me sebagai objek. I itu yang melakukan pekerjaan, me itu yang dikenai pekerjaan. And the second one, my mother is kind. Everybody likes her. Gini ya, ibu saya baik. Semua orang menyukainya. Beda ya. Di sini pronounnya adalah her. Ini sebagai objek. My mother, dia subjek. Di sini sebagai subjek karena diikuti oleh kata kerja is gitu. Yang ketiga, Lisa, I told you to tidy your bed gitu. I told you. Nah, udah aku bilang gitu ya. Udah saya bilang, Lisa, I told you, saya meminta kamu, saya menyuruh kamu gitu ya. Jadi si you-nya itu sebagai objek dari kalimat ini. Yang ketiga ada Sharon and Jenny, that is waiting for you. Sharon dan Jenny, ayah sedang menunggumu. Nah, si kamunya itu ditunggu kan, berarti dia objek. Itu. Lucky and I are playing in the park. That is waiting us. Gitu. Jadi, Lucky and I itu sebagai subjek karena dia ditulis di awal kayak gini ya, in simple way. Terus dia ketika digantikan jadi us gitu. Terus you mustn't play with the knife, give it to me. Nah, di sini ada kamu gak boleh main pisau, berikan itu padaku gitu ya. Itunya apa? Knife itu ya, menggantikan kata benda tunggal, dan me-nya menggantikan kata I gitu ya, dan ini sebagai objek juga. Pick up your toys and put them away. Ini ada your toys, ini kata bendanya.
Terus ketika digantikan jadi them. Kenapa? Karena your toys itu jamak ya. Oke, contohnya. Baby birds cannot fly. Mother bird has to feed them. Them itu siapa? Merujuk ke siapa? Merujuk ke baby birds ya. Karena dia digantikan menjadi objek yang awalnya subjek. Terus, Tom likes riding my bicycle. I sometimes lend it to him. It-nya apa? It-nya itu menggantikan my bicycle, and him-nya itu menggantikan kata Tom. Oke, artinya paham ya. The object of a sentence is the person, animal, place, or thing that receives the action shown by the verb. Gitu. Jadi objek itu bisa kata benda, bisa hewan, bisa tempat, bisa orang gitu. Tapi dia dikenai pekerjaan. Jadi keberadaannya setelah verb. Kalau subjek ada di depan verb, kalau objek ada di belakang verb. Okay. I think I need to inform you. There are 3 groups of pronouns. Jadi ada 3 kelompok pronouns. Kata ganti itu ada 3 kelompok. Yang pertama first person, second person, and third person. The person speaking is called the first person. Orang yang berbicara itu disebut orang pertama. Ya, the first person pronouns are I or me in singular and we or us in the plural. Jadi kayak gini. I like football. Berarti saya berbicara ya. Itu sebagai singular. Tapi kalau yang plural gini, we are friend. Ya, kita adalah teman. Berarti ini juga first person berupa kata benda plural gitu ya, kita. Berarti bukan hanya sendiri gitu ya, ada berdua. Jadi first person itu orang yang berbicara gitu. And then the person spoken to is called the second person. Jadi orang yang diajak bicara disebut orang kedua. Saya yakin kalian udah paham ya, tapi okay. The second person pronoun is you. Jadi orang yang diajak bicara itu kata gantinya adalah you. Baik itu singular maupun plural. Contohnya, I need you, misalkan ya. Saya membutuhkanmu. Nah, you-nya itu ada di sana sebagai orang kedua, I-nya sebagai orang pertama. Gitu. And then the person or animal or thing spoken about is called the third person. Jadi orang, hewan ataupun sesuatu yang dibicarakan disebut orang ketiga. Iyalah ya, orang ketiga berarti ada di luar pembicaraan dan kita membicarakannya. The third person pronouns are he or him, she or her, and it in singular, and they or them in plural. Contohnya kayak gimana? Misalkan saya berbicara denganmu, membicarakan orang lain, misalkan, tapi jangan ya. Contohnya, I think you agree that she is beautiful. Nah, she-nya itu orang lain yang kita bicarakan gitu ya. Berarti dia disebut orang ketiga. Nah, kalau yang plural ada they or them. Pokoknya kalau yang orang ketiga tuh orang yang dibicarakan gitu. And then the word I is always spelled with a capital letter. Ya, kata I selalu dikapitalkan ya. The pronoun he is used for men and boys. Ya, he itu kata ganti dia laki-laki. Ya, she for women and girls. She itu untuk perempuan atau wanita atau perempuan. Maksudnya ini dibedakannya dari segi usia aja. And it for things and animals. It itu kata ganti untuk benda mati atau hewan. Hewan itu digantikan oleh it ya. Here's a table to help you. Nih contohnya, first person singular, subjeknya I. Ketika jadi objek dia jadi me. Contohnya,
I think about me. Saya memikirkan tentang diriku sendiri. Jadi sama-sama ada pronounnya, tapi ini subjek, ini objek gitu ya. The second person singular, ini orang yang diajak bicara. Ada you. You sebagai subjek sama you sebagai objek sama ya tetap. Tapi kalau third person singular, ada he, she, it. Ini sebagai subjek. Kemudian ada objeknya, ada him, her, it. And then ini yang singular, ini yang plural ya. Tinggal first person plural, we. Berarti kita ya, berarti dua. Berarti dia plural, jamak. Terus ketika jadi objek dia us. Gitu. Second person plural ada you. Kemudian you lagi. Nah, ini sama. Jadi dia singular mau plural tetap sama you. And then third person plural, they. Ketika jadi objek dia them. Nah, ini semuanya disebut pronoun, tapi ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek, ada yang singular, ada yang plural. Okay, I think that's all for today. I hope you understand. Nanti kita latihan ya. But for today, I think it's enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.